Saya ini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera ini manggil paman itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa dipanggil mas. Yang rugi orang Jawa. Begitu nikah sama orang Sumatera dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan. Ini adalah bahasa. Tujuannya sama. Mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang, itu adalah menghormati dan memuliakan. Ibu bapak ngelihat ke atas seperti ngelihat bendera Republik Indonesia. Tapi saya melihat ke bawah seperti melihat pelangi sedang turun dari langit ke bumi. Kenapa? Ada warna-warni yang luar biasa. Kenapa yang di depan ini nggak warna-warni Pak Ustadz? Mereka adalah pelajar yang memang pakai baju seragam, jilbabnya panjang. Masya Allah, ada telepon masuk. Bapak-bapaknya sudah baik, ibu-ibunya sudah baik. Tapi anak-anak ini belum tentu baik karena godaan zaman yang luar biasa. Dulu kepala Abdul Somad ini yang merusaknya nggak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita dirusak dengan macam-macam internet, dirusak dengan kepalanya dengan macam-macam parabola, macam-macam sinetron drama Korea, dirusak dengan lagu K-pop, dirusak dengan macam-macam yang merusak. Tapi kalau dia dididik agama, handphonenya tidak dia pakai untuk judi online, handphonenya tidak dia pakai untuk nonton macam-macam, handphonenya dipakai untuk merekam pengajian Ustadz Abdul Somad. Ini contohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bangga bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Panca Agung. Kenapa? Karena saya tidak hanya sekedar berceramah, tapi saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan cerita dari Panca Agung ini akan saya bawa ke tempat lain. Saya akan pergi pekan depan ke Lombok, saya akan pergi ke Jakarta, saya akan cerita di sana. Saya baru pulang dari Panca Agung, Tanjung Palas Utara. Di sana kameramennya anak-anak semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hai guys. Orang Amerika membawa orang Afrika pada tahun 50-an diletakkan di kebun binatang. Fakta, nyata, bukan hoax. Di Amerika orang berkulit hitam masuk kuliah disediakan kursinya di luar. Mereka belum bisa menerima perbedaan warna. Orang kulit putih keluar di dalam belajar di kelas, orang kulit hitam di luar. Orang kulit hitam dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai hamba sahaya. Bagaimana dengan Islam? 14 abad yang lalu kita kenal muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, Nabi meminta Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang berkulit hitam? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Utsman yang kaya? Kenapa bukan Ali yang perkasa? Kenapa bukan Umar? Kenapa Bilal? Karena Islam mau menunjukkan tidak ada perbedaan warna kulit. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, Adam diciptakan dari tanah. La farqa bainal Arabi wal Ajam, tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Jelas? Suara saya jelas sampai ke belakang? Memang kalau kepanasan kadang-kadang nggak jelas.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita masalah persaudaraan, Nabi Muhammad mempersaudarakan. Ada orang yang keturunan Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak cucu cicit ke bawah. Itulah dia orang Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, darah biru. Ada lagi orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jalur orang Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf punya saudara namanya Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza. Itulah dia Yahudi. Lalu kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub, Yakub punya nama lain namanya Israel. Anak cucu keturunan Yakub adalah Bani Israel. Ada orang Arab Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy. Ustaz Somad ini katanya ada darah-darah Arab. Saya keturunan Arab. Apa? Arab maklum. Ada Arab yang Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ada sahabat Nabi yang bukan Arab, berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah, Miqdad bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rum, namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi tidak pernah membeda-bedakan mereka, semuanya disatukan di dalam masjid. Orang kalau sudah masuk dalam masjid, Tuhannya sama, la ilaha, nabinya sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kiblatnya sama, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, sujudnya sama, menempel keningnya ke lantai. Mau pejabat, mau putih, mau hitam, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, maka keningnya tetap menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat sholat di masjid, Allahu Akbar, pas sholat keningnya nempel ke tiang, tidak sah. 7 anggota tubuh mesti menempel ke lantai, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening, menempel ke lantai, menunjukkan bahwa kita lemah, rendah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah hebatnya Islam mengajarkan kita. Abdul Somad berada di atas pentas, pentasnya di atas karpet, di atas karpet ada kursi, hilang kursinya. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini diberikan Allah pahala berlimpah. Mohon nanti panitia semua karpet dipulangkan dalam keadaan bersih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dapat tenda dengan yang tidak dapat tenda lebih mulia yang dapat tenda? Belum tentu. Apakah yang berada di atas karpet merah, berada di atas karpet hijau, berada di alun-alun, berada di pentas yang cantik dan indah lebih mulia daripada yang kena panas? Belum tentu. Semuanya akan masuk surga karena keikhlasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam kesumat. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya, loh, nyindir saya. Yang hadir ini semuanya hatinya bersih.
Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Dia nggak dapat tenda, paling belakang, nongkrong di bawah pohon kayu, tetap nggak merajuk pulang. Mana mereka? Tuh yang di ujung sana. Nggak tahu suara sampai apa tidak. Kalau suara sampai, angkat tangan kanan. Sampai. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang masuk surga? Bukan orang kaya. Siapa yang masuk surga? Bukan pejabat. Siapa yang masuk surga? Bukan orang darah biru. Siapa yang masuk surga? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Orang yang tidak bisa ditolong dengan harta, yang tidak bisa ditolong dengan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang tulus, bersih dan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih. Jangan ada dendam kesumat, jangan ada sakit hati. Baik-baik saja, tapi jangan gara-gara saya bilang jaga hati, bersihkan hati, Allah tidak lihat wajah, Allah tidak lihat bentuk tubuh, Allah tidak lihat badan, Allah hanya lihat hati. Besok anak sekolah nggak mandi pagi, wajahnya, ilernya, tai matanya, pas ditanya sama guru, kamu nggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, tidak melihat rupa kamu, Allah melihat hati kamu. Gak segitunya juga kali. Makanya kita pagi-pagi sudah berwudu, melihat wajah di cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk tubuh fisik wajah badanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini mesti ditanamkan ke anak kita, Bapak Ibu. Saya ini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera ini manggil paman itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa dipanggil mas. Yang rugi orang Jawa. Begitu nikah sama orang Sumatera dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan. Ini adalah bahasa. Tujuannya sama. Mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang, itu adalah menghormati dan memuliakan. Ibu bapak ngelihat ke atas seperti ngelihat bendera Republik Indonesia. Tapi saya melihat ke bawah seperti melihat pelangi sedang turun dari langit ke bumi. Kenapa? Ada warna-warni yang luar biasa. Kenapa yang di depan ini nggak warna-warni Pak Ustaz? Mereka adalah pelajar yang memang pakai baju seragam, jilbabnya panjang. Masya Allah, ada telepon masuk. Bapak-bapaknya sudah baik, ibu-ibunya sudah baik. Tapi anak-anak ini belum tentu baik karena godaan zaman yang luar biasa. Dulu kepala Abdul Somad ini yang merusaknya nggak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita dirusak dengan macam-macam internet, dirusak dengan kepalanya dengan macam-macam parabola, macam-macam sinetron drama Korea, dirusak dengan lagu K-pop, dirusak dengan macam-macam yang merusak. Tapi kalau dia dididik agama, handphonenya tidak dia pakai untuk judi online, handphonenya tidak dia pakai untuk nonton macam-macam, handphonenya dipakai untuk merekam pengajian Ustadz Abdul Somad. Ini contohnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bangga bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Panca Agung. Kenapa? Karena saya tidak hanya sekedar berceramah, tapi saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan cerita dari Panca Agung ini akan saya bawa ke tempat lain. Saya akan pergi pekan depan ke Lombok, saya akan pergi ke Jakarta, saya akan cerita di sana. Saya baru pulang dari Panca Agung, Tanjung Palas Utara. Di sana kameramennya anak-anak semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita bangun subuh sampai tidur malam saya tak sanggup mengurus.
Saya tak sanggup ngurus anak saya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam. Siapa yang sanggup ngurus? Yang sanggup mengurusnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren di tembok, gak mungkin bisa ngelompat karena sengnya tajam. Anak pesantren diikat 6 tahun di pondok pesantren, belajar matan al-ajrumiyah, naik ke Kawakibud Duriyah, naik ke Al-Imriti, naik ke Alfiyah Ibnu Malik, naik ke Syarah Ibnu Akil. Kenapa bahasa Arabnya mesti kuat? Karena dia mesti baca matan Abi Suja, matan takrib. Matan takrib nggak paham, baca syarahnya Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, sampai naik ke atas, puncaknya ke Mahalli, supaya matang mazhab Syafi'inya. Nanti dia kuat mazhab Syafi'i, dia tetap menghormati mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Akidahnya tetap Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang sekuler, datang liberal, datang ateis, datang komunis, datang agnostik, datang semua aliran sesat, dia tidak akan berubah. Sekali Ahlus Sunnah sampai mati tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bisa kita dapatkan dengan berjamaah. Berjamaah di tempat lingkungan sudah, berjamaah di tempat kerja sudah, berjamaah di medsos. Perhatikan grup-grup WhatsApp-nya dengan siapa. Kalau grup WhatsApp isinya tukar-tukar pengajian, bagus apa nggak bagus? Kalau grup WhatsApp isinya ceritanya tentang tukar-tukar masakan, masih bagus. Tapi kalau grup WhatsApp isinya cuman CLBK, cucian lama belum kering. Grup WhatsApp anak SMP, kirim foto kamu sekarang. Oh, kamu masih cantik seperti dulu ya. Ini keluarga kamu ya? Iya. Suami kamu yang kering kerontang ini masih gantengan aku kan? Akhirnya ketemuan, reunian, terjadilah apa yang tidak diinginkan. Jangan sampai grup-grup WhatsApp merusak. Jangan sampai website-website merusak. Alhamdulillah Ustadz Somad yang kami tonton pengajian Ustadz, alhamdulillah. Hari ini pun kami datang sebenarnya hanya ingin melihat sebetulnya Ustadz Somad itu sama nggak dengan yang di YouTube. Makanya saya dimuliakan oleh Pak Protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Gak pernah saya dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Begitu juga ketika kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya mengharapkan syafaatnya. Pada hari tak ada berguna anak, tak ada guna jabatan, tak ada guna harta. Yang kita bawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memang suku Jawa, kita memang suku Sunda, kita memang suku Dayak, kita memang suku Bugis Makassar, kita memang suku Batak, kita memang suku Melayu. Tapi semua itu adalah takdir yang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu belum ada bulunya, belum ada kukunya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam perut ibu dalam bentuk air, namanya sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari dalam bentuk air berubah jadi darah, menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari berubah dalam bentuk daging dalam rahim ibu. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat. Malaikat masuk ke dalam perut
ibu-ibu orang Jawa. Kita ditakdirkan jadi orang Jawa, keluar anaknya dari orang Jawa. Pripun kabare jenengan sampean sapa? Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang di Sulawesi Selatan, agak kareba baji-baji. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Pasundan, kumaha atuh damang. Dimasukkan ke dalam perut orang Inggris, how are you today? Wow, amazing. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Arab, kaifa halu? Bikhair. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Tiongkok, belum belajar. Ini adalah takdir. Ada yang pernah minta jadi orang Dayak, ada yang pernah minta jadi orang Batak, ada yang pernah minta jadi orang Bugis, ada yang pernah minta jadi orang Melayu. Kita terima takdir Allah ini dengan senang hati, lalu kemudian kita meminta hidayah pagi, petang, siang, malam. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita semuanya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan manusia. Ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan makhluk dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang pusing. Min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka akhirnya hari ini pun kita kenal mengenal. Abdul Somad datang dari pulau nun jauh di sana, Sumatera namanya. Ada satu pulau Sumatera, di pulau itu macam-macam suku bangsa, ada Aceh, ada Minangkabau, ada Batak, ada macam-macam, gak ingat. Salah satunya Melayu, bukan Melayu bahasa Jawa. Melayu bahasa Jawa artinya lari. Lalu kemudian terbang dari Riau menuju Jakarta 1 jam 40 menit, transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat lagi sampai ke Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor, dari Tanjung Selor naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Palas, dari Tanjung ke Tanjung. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Panca. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata wajah orang di Pulau Sumatera dengan di Panca Agung bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pahami begini, kita tidak bangga karena suku kita, kita tidak sombong karena suku kita, kita tidak angkuh karena suku kita, tapi kita diciptakan Allah untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah, yang paling mulia, yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang tampil saat ini hanya 3 orang. Pertama, protokol. Yang kedua, Pak Kades. Yang ketiga, Abdul Somad. Padahal yang paling besar jasanya adalah yang masang tenda. Bapak Ibu bisa ngumpul semua ini kan karena ada tenda, tapi dia tidak ingin tampil ke depan walaupun dia paling berjasa, dan protokol tidak ada meminta. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari pemasang tenda. Nggak ada. Siapa yang paling berjasa ini? Ustadz Abdul Somad bisa sampai di depan ini, dari mobil bisa berdiri di sini karena dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri, dari Polda, dari Babinsa, dari Kokam, macam-macam. Oh, macam-macam. Mereka mengawal di kanan dan kiri. Bayangkan kalau Ustadz Abdul Somad tidak dikawal tadi, copot lengan sama kakinya. Semua jamaah mau menari. Mereka berjasa, tapi tak ada mereka tampil ke depan, tak ada mereka diminta kata sambutan. Ceramah Ustadz Abdul Somad siang ini, Abdul Somad pun tidak ingat entah apa yang diceramahkannya, hilang di embus awan. Tapi direkam
Nih, siapa yang merekam? Nih, biasanya kameramennya ada, tapi karena kepanasan dia pun lari. Ditinggalkannya aja kamera. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Hidup atau mati? Alhamdulillah. Di akhir acara saya pernah ceramah. Di acara saya bilang, Pak kameramen, tolong saya minta rekamannya, mau dibawa pulang. Kata kameramen, mohon maaf Pak, itu tadi cuma gaya-gaya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa semuanya berjasa. Yang masang tenda, yang masang kamera, yang mengamankan, yang masang karpet. Bayangkan kalau tiba-tiba hujan. Hari ini cerah terang benderang. Ini kenapa? Karena ada pawang. Betul? Kok betul? Ini karena doa para kiai, para alim, para ulama, para habaib. Mereka tadi malam baca Yasin, bernazar, sholat hajat. Ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Mereka lupa ngasih tahu jangan terlalu panas. Nah, akhirnya panasnya menyengat luar biasa. Saudaraku, kau di sana kepanasan, sama aku juga panas di sini. Kau di sana berdiri, sama aku juga berdiri di sini. Bedanya apa? Kamu cuma berdiri, aku sambil ngomong di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita mau menjaga ukhuwah, langkah yang pertama adalah kita mesti saling menghormati dan saling menghargai bahwa kita ini sama-sama diciptakan dari tanah karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf jangan tersinggung. Yang nggak berasal dari Nabi Adam tolong angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada. Kalau ada ngangkat tangan, saya bukan dari Adam, berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya nggak percaya Pak Ustadz, kalau memang kita berasal dari Adam kok wajahnya beda-beda. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan ada namanya Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang. Akhirnya semuanya mati, tinggal anaknya 3. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham. Yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam, agak-agak kuning. Nah, itulah dia bergabung menikah, makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang barat terbang dari Amerika 12 jam sampai ke Indonesia, pergi ke Pulau Bali, berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Makanya yang hitam jangan sedih, nggak perlu naik pesawat sudah. Bayangkan itu, beli tiket, naik pesawat, libur, cuti, sewa hotel, cuman mau berjemur di pantai biar supaya. Jadi kalau ada orang yang risau, saya Pak Ustadz malu mau ke kampus, mau sekolah karena saya hitam, makanya tiap hari makan minum jus bengkoang. Kok nggak glowing ya? Pede saja dengan warna kulitmu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak lihat kau warna kulit apa, tapi kalau kau soleh, kalau kau baik, maka kau lebih dulu masuk surga. Seperti Nabi mengatakan Bilal masuk surga. Bilal bin Abi Rabah masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Bilal bin Rabah di dunia, dia azan mengandangkan di atas Ka'bah, dimuliakan Allah walaupun dia kulitnya hitam legam. Begitulah Allah memuliakan manusia, tidak dipandang suku dan bangsa, tidak dilihat bahasa, yang dilihat adalah innad dina indallahil Islam. Kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Akhirnya kita bersyahadat. Siapa yang membuat kita bersyahadat? Para kiai, para habaib, para alim, para ulama. Kita berterima kasih dengan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah, kita doakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama
sadari bahwa kita fitrahnya berbeda-beda. Yang kedua, kita mesti jaga dengan berjamaah. Yang ketiga, hormati dan muliakan para habaib dan ulama. Siap memuliakan habaib dan ulama? Kenapa Ustadz bedakan habaib dengan ulama? Ada orang yang mewarisi darah Nabi Muhammad, namanya Habib, jamaknya habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak habaib. Tapi ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi Muhammad, dia bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Mobilnya rusak, dibawa ke bengkel. Jamnya rusak, bawa ke tukang jam. Handphonenya rusak, bawa ke tempat servis handphone. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Ini orang nggak benar. Kita kalau nggak tahu agama tuh nanya kepada ulama, nanya sama kiai. Itu makanya tema kita dibuat menjalin ukhuwah, mewujudkan masyarakat yang cinta ulama dan cinta negara. Yang pertama adalah cinta ulama dulu. Ulama itulah yang memfatwakan siapa yang mati melawan Belanda, melawan Jepang, maka dia mati syahid, masuk surga. Kalau yang ngomong gitu bukan ulama, apa mungkin pejuang kita dulu percaya? Gak mungkin. Datang Bung Tomo mengirim utusan, sama Jenderal Sudirman ngirim utusan ke rumah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, menanyakan fatwa. Hadratus Syekh, Mbah Hasyim, tolong keluarkan fatwa, siapa yang melawan Belanda maka dia kalau mati syahid. Maka keluarlah resolusi jihad, keluar resolusi jihad dari ulama. Siapa yang melawan Belanda matinya mati syahid. Akhirnya meletuslah perang tanggal 10 November. 10 November diperingati sebagai hari, kok hari Kartini? Hari pahlawan, guys. Hari pahlawan. Kenapa hari pahlawan? Pada hari itulah merdeka bangsa 17 Agustus 1945. Dipilih Bung Karno 17 Agustus. Datang Sukarni menemui Presiden Soekarno. Bagaimana kalau kita proklamasinya tanggal 18 Presiden? Jangan. Kita pakai tanggal 17. Apa bedanya 17 dengan 18? Karena 17 adalah 17 rakaat kita menyembah Allah. 17 rakaat kita meminta kepada Allah. 17 kali Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita berkata ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa dipilih tanggal 17 Agustus? Karena tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada hari Jumat, bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Induk dari segala bulan Ramadan, induk dari segala hari Jumat. Bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Suhur bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Yang mengerek bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa maknanya? Ulama yang memfatwakan jihad fisabilillah. Berteriak para ulama, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Pancasila kita, sila yang pertama adalah Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana itu diambil? Qul huwallahu ahad, Esa, tunggal, tidak berbilang. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, dia tidak layak untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa?
karena kita bukan berdasarkan komunis, kita bukan berdasarkan ateis, tapi negara kita adalah negara berketuhanan, ketuhanan yang maha esa. Siapa yang mengajarkan Tuhan kepada kita? Ulama, habaib. Kalau ulama tidak mengajarkan Tuhan kepada kita, kita tak bisa membedakan mana Tuhan mana hantu. Tuhan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sadari kita beraneka ragam, bersuku bangsa, berbeda-beda. Kedua, kita mesti berjamaah, jaga persatuan. Ketiga, cintai ulama. Yang keempat, kalau cinta kepada Islam, cinta kepada ulama, itu tidak menafikan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ujung Sumatera, Teguh Umar, masuk ke bumi Minangkabau, berjumpa dengan para pejuang yang luar biasa, terdiri dari mujahid-mujahid fi sabilillah. Masuk ke pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama besar, sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Mereka semuanya adalah orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar, dan mereka juga cinta tanah air. Tidak bisa dibagi seperti mata uang, ada sisi kanan sisi kiri. Kalau dibuang satu sisi, maka uangnya tidak laku lagi. Cinta negara, cinta agama, cinta agama, cinta negara. Mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan berarti tidak cinta kepada negara, karena yang mendirikan bangsa ini adalah para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang memperjuangkan sehingga kita bisa merdeka melawan Belanda. Sekarang kita tidak jumpa lagi dengan Belanda, kita tidak jumpa lagi dengan Jepang. Kita hanya tinggal mengisi persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan, siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga NKRI. Takbir, sallu ala nabi. Nah, langkah yang pertama adalah kenali bahwa kita memang ditakdirkan Allah berbeda, bermacam suku dan bahasa, bermacam warna kulit. Ini takdir ciptaan Allah. Yang penting kita saling menghormati, saling memuliakan, dan siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bisa memberikan manfaat, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Siap memberikan manfaat kepada saudaranya, siap saling tolong menolong, siap saling membahagiakan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, maka kita mesti berjamaah. Sholat subuh berjamaah, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tahajud berjamaah. Itulah mengapa perempuan-perempuan ini selalu mencari imam. Suatu ketika saya sedang nginap di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran di bawah hotel, datang bapak-bapak, datang ibu-ibu, bawa anak gadis. Ustaz Somad, ini pegawai di kantor saya. Oh, mau ngapa bu? Kami mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Kalau mau cari imam di pesantren Ulul Albab, imam sudah siap. Gimana imam? Siap? Oh siap mereka. Berjamaah. Ibu-ibu saya dapat tadi selebaran, katanya di Tanjung Palas Utara itu katanya ibu-ibu masih ada jamaah wirid Yasin Barzanji di Bak Maulid. Betul? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ada jamaah wirid Yasin? Istiqomah berjamaah. Jamaah ini jangan sampai dipecah belah karena masalah khilafiyah. Setuju? Selama ini kita wirid Yasinnya, kalau di dekat rumah saya wirid Yasinnya sore Jumat. Jumat yang pertama habis baca Yasin ngaji akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Itu enaknya berjamaah. Kalau nggak hafal nggak ketahuan. Coba kalau satu-satu ketahuan. Tapi kalau rame-rame, yang penting ikut aja gerak mulut. Wujud qidam baqa
mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumat pertama. Jumat yang kedua ngaji hadis sama Ustadz Abdul Somad. Jadi saya Jumat kedua saya khususkan untuk ibu-ibu dekat rumah saya. Jumat yang ketiga ngaji fikih, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umrah. Jumat yang keempat mengkaji masalah akhlak, bagaimana membersihkan hati dari dendam kesumat, bagaimana supaya jangan sampai kita durhaka, jangan sampai karena takut suaminya dilarikan pelakor lalu pergi ke dukun, akhirnya kukunya dipakar dimasukkan ke kopi, suaminya minum habis itu TBC mati mendadak. Akhlakul karimah. Jadi saya bukan cuma menceramahi ibu-ibu yang jauh di Kalimantan Utara. Ustadz Somad itu hanya menceramahi ibu-ibu yang jauh, di dekat rumah dia nggak ada. Dekat rumah saya dibuat pengajian khusus sore Jumat. Pertama baca Yasin, baca Yasinnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Baca Yasin itu dari awal sampai ujung. Di beberapa tempat ada yang baca Yasin gak jelas awalnya, tiba-tiba ujungnya fayakun turjaon. Pas giliran baca Yasin semuanya ngantuk. Begitu selesai amin langsung semangat. Tahsin setiap Jumat kelima. Jumat pertama akidah, Jumat kedua hadis, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akidah, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama ustazah. Ini ibu-ibu yang ngajar tahsinnya ustazah, karena yang diajar ibu-ibu. Ibu-ibu jangan ngaji sama ustadz laki-laki, nanti niatnya jadi rusak. Gara-gara pas belajar makharijul huruf, coba sebutkan huruf mim. Bapak-bapak ngajinya sama bapak-bapak kalau kebetulan ngaji tahsin tajwid. Tapi kalau ngaji fikih, ibu-ibu segan mau ngajak masalah cerita darah haid, darah istihadah, darah melahirkan, mandi wajib, mandi junub, darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul. Maka ngajinya dengan ibu-ibu. Tapi ada kalanya dengan kiai, dengan laki-laki, kalau cerita masalah umum, masalah zikir, masalah zakat, masalah puasa, ini semua ngaji berjamaah, jangan sendirian. Nih sekarang ada orang yang sendirian, baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka sendiri. Alhamdulillah kita masih dibimbing para kiai. Betul? Satu kiai kita meninggal dunia, jangan khawatir, jangan takut. 1000 kiai akan keluar dari pondok pesantren Ulul Albab. Inna fi, masya Allah. Sudah lama saya ceramah dari Sabang sampai Papua. Baru ini datang 2 wartawan Cilu. Gak tahu ini dari koran mana ini. Bangga saya. Kenapa bangga? Mereka inilah yang akan melahirkan anak-anak yang solehah-solehah. 2 orang anak kecil belum akil balik, jilbabnya panjang. Kenapa mesti anak kecil yang maju ke depan? Karena emaknya segan. Kenapa anak kecil yang ke depan? Mereka ingin kasih tahu masyarakat panca Agung mau kasih tahu Ustadz Somad, anak kecil aja ngaji, apalagi emaknya. Anak kecil aja ngerti tentang pengajian Pak Ustadz. Jadi kalau saudara-saudaraku ada yang tidak mengaji sampai tua, masya Allah, yang laki-laki ada, yang perempuan ada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mereka yang akan menolong agama Allah. Kita ini masa lalu,
Abdul Somad di masa lalu, kita yang tua-tua di masa lalu, kita akan mati menghadap Allah yang akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadilah mereka anak-anak yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti dijaga jamaah ini. Jangan datang pengajian wirid yasin hanya ingin memperlihatkan gelang emasnya besar. Jam berapa ya? Jangan datang pengajian wirid yasin hanya ingin memperlihatkan rantai emasnya yang baru dibeli di pasar. Gatal ya. Jangan datang wirid yasin cuman hanya mau ikut arisan. Arisan saat wirid yasin gak apa-apa, tapi yakinkan jantungmu sehat. Takutnya nanti pas digoncang nama gak turun pingsan. Wirid yasin karena cuman mau jualan, jangan. Tapi kalau mau jualan nggak apa-apa juga, niatnya diperbaiki. Innamal a'malu bin. Tempat pengajian dekat rumah saya, pengajian Az-Zahra, tidak ada pakai iuran-iuran, nggak ada pakai wajib. Oh, ternyata foto yang pertama nggak jadi. Nggak ada pakai jilbab seragam. Kalau bapak ibu-ibunya pakai jilbab seragam bagus, nggak salah. Tapi jangan gara-gara seragam nggak datang wirid yasin. Itu saya nggak mau. Kenapa ibu anu nggak datang wirid yasin? Mohon maaf Pak Ustadz, malu. Kenapa malu? Seragamnya belum lunas, iuran wajibnya belum bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita jaga persatuan ini. Siap jaga persatuan di antara jamaah yang ada di Panca Agung? Ada wilayah desa Panca Agung. Nanti yang desa ini ngajinya seminggu sekali, tapi untuk sebulan sekali buat tabligh akbar tingkat kecamatan Tanjung Palas Utara. Setuju? Nanti buat lagi tingkat kabupaten, tingkat kabupaten apa ini? Kabupaten Bulungan. Nanti buat lagi 4 bulan sekali tingkat provinsi Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Ini untuk buat semangat. Baru puncaknya tingkat se-Indonesia, wirid yasin se-Indonesia. Pakai seragam, ada yang seragam hijau, ada yang seragam biru, ada yang seragam merah. Ini ibu kalau ngelihat ke atas cuma satu warna saja, merah peciku, putih bajuku, NKRI merah putih. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Somad tadi pakai peci warna apa? Warna merah. Kenapa dia pakai warna merah? Biar supaya sama dengan karpet.